Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala Waalaikumsalam warahmatullahi ihsanih wabarakatuh. wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimu lisya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah Allah Jalla fi'ala masih memberikan kita taufik untuk bisa berjumpa lagi ya dalam pembahasan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah. Ya, dan saya mohon maaf ya, agak terlambat ya karena ada masalah teknis tadi ya. Kebetulan saya qadarullah baru nyampe banget di Surabaya, jadi agak riwah gitu ya. Baik, kita langsung saja ya. Oke. Eh pada pertemuan yang lalu, saya kayaknya sudah sampai pada poin kedua sepertinya ya. Iya, Hmm, Ustaz. Syarat yang dua ya. kedua. Baik, siapa yang mau baca bisa resen dulu. Yang mau baca silakan. Siapa? Atau saya pilih secara acak kali ya. Bapak yang belum punya siapa ya? Pak Taufik. Nah, Ustaz. Nah, Masya Allah. Silakan Pak Taufik. Asalis. الثالث الإخلاص المنافي للشرك وهو ما تدل عليه لا إله إلا الله. Terjemahkan. Yang ketiga, ikhlas menafikan syirik dan dia apa yang menunjukkan kepadanya tiada Tuhan selain Allah. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kita masih membahas poin-poin terkait syarat-syarat dari La ilaha illallah. Ya, nah, kita flashback dikit ya supaya bisa relate gitu ya. Jadi ada 7 syarat ya untuk bisa ya kalimat la ilaha illallah ini bernilai atau mungkin bahkan lebih ekstrimnya ya dikatakan sah kalau memenuhi 7 syarat ya, dan ketujuh-tujuh itu harus ada ya. Syarat pertama adalah al-ilmu ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah baru dikatakan sah ya syahadatnya kalau apa, dia mengilmui dia mengilmui apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Ketika seseorang tidak mengilmui ya konsekuensi dari la ilaha illallah, maka pasti dia akan terjatuh pada pembatal-pembatal keislaman. Nah, makanya ya harus berilmu. Kemudian kita juga sudah membahas ya, yang kedua adalah al-yaqin. Ya, yakin ini berarti apa? Dia akan menolak, dia akan menafikan ya segala perkara yang sifatnya keraguan-raguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika ada seorang Muslim yang sudah bersyahadat, lalu dia meragukan ya wa iyadzubillah eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka dia tidak memenuhi ya syarat yang kedua, yaitu al-yaqin. Nah, maka harus ada pada setiap muslim ya al-yaqin. Sebentar, kita hidupkan dulu ya. Hidupkan dulu supaya tidak mengganggu kita. Suaranya masuk nggak? Suara stasiun ini masuk nggak? Masuk Masuk sedikit, ya? Ustaz. Masuk dikit ya, oke. Nah, yang ketiga yaitu al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Nah, al-ikhlas ini berarti apa? Dia akan menafikan ya kesyirikan. Ya, makanya nggak mungkin orang yang sudah bersyahadat lalu dia ya juga mendatangi dukun. Berarti dia tidak memenuhi poin atau syarat al-ikhlas. Dan setiap muslim harus punya syarat ini. Nah, yang keempat siapa? Silakan yang mau baca. Yang Saya Ustaz, keempat, ya silakan Bapak ya, Dedi. Bismillah. Ar-rabi' as-sidqul mani'u minan nifaq fa innahum yaqulunaha bi alsinatihim ghaira mu'tadiqina limadaluliha. Keempat, jujur yang menafikan kemunafikan karena orang munafik mengucapkannya dengan lisannya tetapi tidak meyakini maknanya. Baik. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, syarat keempat yaitu agar as-sidiku. Ya, as-sidiku. Yang mana maknanya apa? Dia akan mencegah atau menjauhkan seseorang itu dari an-nifaq, ya, kemunafikan. Makanya di periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca Mekah itu ya jelas ya hitam sama putih, jelas mana Muslim mana kafir, jelas. Akan tetapi di fase dakwah Madinah maka ada yang abu-abu, yaitu orang-orang yang munafik, ya. Lisan mereka mengucapkan syahadat, tapi hati mereka ya ya ada kebohongan. Mereka memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berislam, mereka bersyahadat hanya untuk apa? Aman, ya aman dan bisa merusak Islam dari dalam. Nah, makanya poin keempat ya yang harus dimiliki seorang muslim adalah as-sidqu, ya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berbicara masalah jujur ini ikhwan, ya dalam semua aspek, ya, bahkan dalam perkara dunia, selama kita jujur kepada Allah Jalla wa'ala, pastikanlah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan untuk kita. Ini lebih kuat suara saya atau suara dari announcer? Suara Suara Ustadz lebih Ustaz. keras. Suara siapa yang lebih kuat? Suara Ustadz. Saya kurang jelas. Oke, suara siapa yang lebih jelas? Suara saya atau suara announcer ya? Suara Ustaz, lanjut aja Ustaz. Oke, oke, alhamdulillah. Ya. Jadi mereka poin asyidiku ya. Dalam semua aspek ikhwan, percayalah. Ya, kalau kita jujur sama Allah Taala, pastikan Allah akan buka ya
jalan-jalan untuk kita menuju tujuan tersebut. Ada bisa kasih contoh nggak? Apa sih maksudnya jujur sama Allah? Coba, ada nggak yang bisa jawab? Apa sih maksudnya jujur sama Allah dalam semua hal nih? Gak cuma dalam masalah syahadat ya. Ada nggak yang bisa bantu jawab? Coba Pak Dedi. Pak Dedi Fezantino. Kira-kira maksudnya apa ya Pak ya? Kita harus jujur sama Allah Ta'ala dalam dalam mencapai tujuan kita. Dengan menyandarkan semuanya kepada Allah, Ustaz. Perbuatan kita, perkataan kita, niat kita kepada Allah. Halo Pak Dedi, Ya, Ustaz, Afwan kalau salah, tapi menurut saya bentar-bentar, ini jujur suara kepada gak Allah. masuk. Apanya pakai yang Suara lain saya kali jelas, ya? Ustaz? Bentar ya, hanya pakai headset yang lain aja deh. Bentar ya, Ikhwan ya. Mohon maaf ya. Bentar ya. Halo, halo. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas Ustaz. Eh, Coba, tadi Pak Dedi, rupanya. Iya, betul, Nah, Ustaz. nah, nah. Coba untuk jelaskan, apa sih maksudnya kita harus jujur sama Allah Ta'ala dalam mencapai tujuan kita. Ini kita agak keluar ya dari pembahasan tadi ya. Um, ya, maksudnya adalah kita menyamak apa ya, satu searah atau satu dalam antara yang di, ditasdikkan di hati dengan ucapan dan perbuatan kita ketika beribadah kepada Allah, Ustaz. Contohnya kita ikhlas dalam beribadah, kemudian kalau kita berdosa kita mengakuinya gitu kan. Terus ketika kita berjanji kita melaksanakan, dan ketika apa eh, berdoa itu benar-benar tulus gitu, tidak cuma rutinitas belakang. Contohnya Ustaz Afwan kalau salah. Komunitas barakallahu fikum. Itu betul ya. Itu betul ya. Kalau semisal Anda kasih contoh lain ya, seorang pria yang dia mau menikahi seorang muslimah yang salehah. Ya, kalau dia jujur sama Allah, insya Allah ada jalannya itu. Nah, itu maksudnya gimana ya? Ucapannya ini. Lo Pak Dedi, Ya, Ustaz. nah, Berarti ketika, ketika ya, lelaki tersebut ingin menikahi sang wanita itu, karena kan ada empat itu syarat-syarat ketika untuk menikah, Ustaz ya.
Itu memang tentu kecantikannya iya, tapi tentu yang lebih utama yang terakhir karena memang karena agamanya, karena ingin membangun sebuah rumah tangga sebagai yang diwajibkan oleh agama gitu Ustaz. Eh, sesuai di pertengahan agama, tidak sekedar ingin mendapatkan wanita tersebut sebagai seorang manusia belaka, tapi ingin membentuk sebuah keluarga untuk mencapai tujuan agama. Assalamualaikum ya. Jadi ini peran tidak penting Ikhwan ya, masalah asliku ya. Adalah semua aspek ya. Kalau kita punya misalnya punya bisnis gitu ya, kalau kita jujur sama Allah, ya Allah, kita kalau bisnis ini ya Allah, tidak kalau bisnis ini lancar, hamba bisa misalnya beliau dakwah ya Allah. Kalau kita jujur terus sama niat itu tuh, pastikan Allah kasih jalan di bisnis. Pastikan kalau jujur sama Allah. Kalau tahu contoh kedua, kalau ada seorang dia pria gitu ya, dia ingin menikah supaya dia tidak jatuh pada kemaksiatan. Kalau dia jujur sama Allah Ta'ala nih, sama niat dia nih, menikah untuk menjaga hormatan dia, supaya tidak jatuh pada perzinahan. Kalau dia jujur sama Allah, pastikan dia bakal sampai di poin itu. Dan banyak hal, Bro. Saya kasih sedikit pengalaman gitu ya, apa yang kami alami gitu ya. 2019 itu, ya kami eh, berkomitmen gitu ya, untuk membuat sekolah gratis, ya. Sekolah gratis, sekolah formal gitu ya. Karena 2018, sorry, 2018 ya gitu ya. Akhirnya di tahun itu kita coba membuat perusahaan bisnis yang tujuannya adalah untuk membiayai sekolah gratis. Nah, kita berusaha untuk jujur sama Allah gitu ya. Kita pengen banget bikin sekolah gratis. Dan Alhamdulillah nyampe juga akhirnya gitu gitu. Di tahun 2023 ya Allah mudahkan untuk bikin ATK gratis gitu ya. Dan Alhamdulillah juga tambah di SD gratis. Padahal rasa-rasanya mustahil gitu ya. Eh, di Jakarta sekolah gratis dengan fasilitas yang mewah itu mustahil ya. Tapi kalau jujur sama Allah ada aja ya. Allah pertemukan sama si A, Allah pertemukan sama si B, Allah tuntun kita apa sewa logika dan seterusnya, seterusnya. Jadi kualitas di ini dalam banget teman-teman, dalam banget. Termasuk teman-teman yang ya mencari nafkah buat anaknya, buat Selamat istrinya, siang, terjadi jalan besar dan kereta Warna Ekspres di Mesir dan Selatan di Jalan Satu. dia gitu ya. Selamat pagi, kami informasi saat ini sedang dipersiapkan di Jalan Satu dan kereta Masuk ke poin Warna Ekspres. Menjadi stasiun Ustaz, Pocong apa Ustaz? dengan jadwal keberangkatan Headset yang pertama lebih baik sepertinya. pada sebelum berangkat kereta api Warna Ekspres. Sebelum Anda meninggalkan ruang tunggu, membuat periksa Headset dan Ustaz yang pertama lebih baik tiket sepertinya. serta barang-barang Anda pastikan tidak tertinggal. Nggak tahu yang lain, Ustaz. Menurut Ana, kalau yang lain nggak tahu. Dalam perjalanan kereta api Warna Ekspres, tersedia Ustaz, penjelasan yang pertama, Ustaz. bahwa tujuan cekulan berlaku kerajaan dan gerombol. Semarang Tawang Banjar dan menerima jalan di stasiun Semarang Pocong. Kalau sekarang jelas ya Ikhwan. Jelas Ustaz. Ya ini kedua yang pertama habis baterai ternyata. Jadi konsekuensi kalau nggak pakai headset suara dari analisannya masuk kan. Tapi nggak apa ya. Allah ya. Nah berjuang ya. Baik. Silakan yang poin kelima. Siapa yang mau? Ana Ustaz. Di jalur depan dari Namanya Anderson agak mute ya.
Anda coba pindah lokasi bentar ya teman ya. Saya minta waktu 3 menit ya. Anda bisa Nah, proses Ustaz. ya. Nah, Ustaz.
Ah, hafalnya agak lama gitu ya. Sekarang sudah jelas ya suara saya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah hafalnya. Memang resikonya memang kalau sambil safar ya. Baik, tadi kita mau masuk ke poin kelima ya. Siapa yang mau baca? Nah, anu Ustaz, Ahmad. Ah, silakan Bapak Rahmat. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-khamisu al-mahabbatu li hadhil kalimati wa lima dallat alaihi wa sururu bidzalika bi khilafi ma alaihi al-munafiqun. Yang kelima yaitu mencintai kalimat ini, yaitu kalimat tauhid dan apa yang terkandung di dalamnya serta merasa bahagia dengannya. Berbeda dengan sikap orang-orang munafik yang tidak mencintai kalimat tersebut. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang kelima, syarat yang harus dimiliki orang muslim dalam uh, ya, merealisasikan ya kalimat syahadatnya adalah al-mahabbah, ya, rasa cinta. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya kalau saya tidak salah gitu ya, beliau pernah membuat pemisalan antara al-mahabbah, al-khauf sama roja. Kata beliau rahimahullah, seperti burung ya. Burung itu punya dua sayap sama satu kepala. Sayap kiri sama sayap kanan itu balancing antara khauf sama roja. Nah, kepala, kata beliau, itu men- apa, eh, visu apa namanya, misalnya untuk mahabbah. Ya, mahabbah inilah yang akan mengarahkan seseorang kemana dia pergi. Makanya orang yang mengaku ya bertauhid ya, tapi dia membenci salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ini termasuk ya pembatal keislaman maksudnya. Termasuk apa? Pembatal keislaman. Apa contoh hewan? Apa contohnya bentuk ya? Apa contohnya bentuk membenci salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala? Ada bisa bantu nggak? Coba Pak Rahmat deh. Apa contohnya seorang muslim yang membenci salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala? Misalnya yang sering ya Ustaz, contohnya misalkan perempuan itu benci dengan syariat poligami. Seperti Betul. itu. Itu salah satu contohnya, dia merasa itu tidak adil kenapa Allah mensyariatkan itu. Sehingga sebagian mereka membencinya, bahkan mengolok-oloknya dan seterusnya. Masya Allah, barakallahu fikum, betul ya. Ada satu lagi nih, biasa tuh dia pasangannya. Karena kalau benci poligami, biasa juga benci satu hal lagi, satu syariat lagi. Ada tahu nggak? Waras. Ada satu syariat lagi yang dibenci oleh wanita selain Apakah poligami. hukum waris tetap hukum Ada waris? waris, betul, Masya Allah. Kenapa kok mayoritas wanita benci sama waris? Karena mereka merasa tidak adil. Kenapa dibedakan laki-laki dan perempuan? Masya Allah, barakallahu fikum. Betul ya? Begitu bagus. Ya. Saya punya penelitian nih, semuanya. Saya punya penelitian. Saya kan banyak merupiah orang gitu ya. Gratis ya, nggak berbayar ya. Itu saya mendapati sebuah pola ya. Sebuah pola. Umumnya, umumnya, jin itu akan memberikan was-was kepada wanita dua isu. Pertama, dia ngasih was-was masalah poligami itu gak adil. Kedua, jin itu biasanya ngasih was-was waris itu gak adil. Nah, jadi saya tuh jin masuk. Ya, jadi saya. Sampai saya berasumsi gitu ya. Sampai saya berasumsi, berhipotesa gitu ya. Jangan-jangan, jangan-jangan ya, ini hipotesa ya. Kita harus membuktikan lebih lanjut gitu ya. Tapi saya berhipotesa, jangan-jangan
wanita-wanita yang mereka membenci waris, membenci syariat poligami, jangan-jangan nih, jangan-jangan memang ada jin di dalam tubuhnya. Mengapa saya berhipotesa ke sana? Karena hampir semua pasien saya yang dia positif gangguan jin, mereka juga membenci dua syariat tersebut. Kayak gitu. Ini penelitian ya. Ya, bisa mungkin bisa salah. Oke. Nah, ini di antara pembatal keislaman adalah membenci ya salah satu atau lebih dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini, ya, kalau seorang wanita misalnya belum siap poligami itu manusiawi, tapi dia tidak boleh sampai beranggapan Allah gak adil membuat syariat ini. Nggak boleh. Masalah dia gak siap itu beda hal. Itu hak dia gitu kan. Dia belum siap misalnya. Itu beda persoalan. Tapi kalau sampai dia membenci, makanya ya berat persoalannya. Dikhawatirkan dia terjatuh kepada nawaqidul Islam, ya pembatal keislaman. Tapi awas ya, hati-hati ya para suami. Jangan kita malah mengobral eh, pembatal keislaman kepada istri kita. Ya, jangan malah ngancem kamu. Ya, dia ya, kamu kalau nggak mendukung saya poligami, kamu bisa batal Islam. Ya. Oh, jangan gitu mainnya. Ya, nggak boleh. Ya, baik. Termasuk juga bab waris gitu ya. Ya, banyak orang-orang ya, khususnya dari kampung saya di Sumatera Barat, yang tidak ridho dengan aturan Allah terkait harta waris. Gak ridho mereka. Ya. Mereka lebih ridho dengan hukum adat yang mereka buat. Walaupun nggak semua ya, sebagian gitu ya. Saya ada pertanyaan nih, kawan. Mengapa orang yang wafat itu, ya, mengapa orang yang wafat hartanya malah Allah tentukan pembagiannya? Itu nggak hikmahnya Pak Ikhwan? Coba tadi siapa yang mau jawab? Halo? Soalnya paham nggak teman-teman? Pak Ustaz. Oke, coba Pak Rahman deh. Apa hikmahnya? Ya, orang yang sudah wafat itu hartanya malah Allah yang bagi. Malah Allah yang menentukan sepersekian buat si A, sepersekian buat B dan C. Apa hikmahnya ya? Kenapa ya? Kan harta dia. Dia mencari kan. Kenapa nggak semua buat istrinya aja? Pak Rahman, Eh, kira-kira. karena manusia itu sangat mencintai harta, Ustaz. Dan itu tabiat yang Allah berikan sehingga eh, kecintaan kepada harta itu mengakibatkan efek yang banyak gitu, persengketaan dan segalanya lah. Allah alam Zat. Barakallahu fikum. Ah, kira-kira orang yang wafat itu hartanya punya siapa ya Pak Rahmat ya? Kalau kita melihat dari waris nih, kita bisa ini ya ngambil kesimpulan ya. Kira-kira orang wafat itu sebenarnya hakikatnya harta dia beri ke siapa sebenarnya? Pak Rahmat. Hmm, keluarga dekatnya Zat. Hmm, Istrinya, anaknya gitu kan. Karena baik, kan baik, barakallahu fikum. Nah, ini penjelasan para ulama ya. Sebenarnya ya, orang yang wafat itu pada hakikatnya ya, pas dia wafat langsung 100% hartanya itu milik Allah langsung. Kepemilikan sahnya. Bahwa memang dari awal itu semua semua harta, semua
apa yang ada di alam semesta itu milik Allah semuanya. Ya, bumi langit itu milik Allah semua. Cuman dalam konteks waris gitu ya, ketika dia wafat, maka kepemilikan yang mutlak tuh langsung ke Allah baliknya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pembagiannya. Karena si mayat ini juga punya hak lagi, dia hilang hak pakainya. Ya, seorang ini mayit ya, misalnya si A gitu ya, pas dia hidup, dia punya hak pakai. Punya dia mau pakai buat zina, dia pakai buat sedekah, dia punya hak pakai. Ya, ada hisapnya pastinya kan. Nah, tapi ketika dia wafat nih, plek, dia wafat, langsung hak dia hilang, kembali ke Allah semuanya. Makanya Allah yang berhak mengatur gimana pembagiannya kan itu udah balik ke Allah semuanya. Makanya ya ketika seorang mengatakan harta waris ini gak adil pembagiannya, dia gak punya hak ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena ketika si Ani wafat, dia itu udah kembali ke Allah semuanya. Dan Allah yang berhak mengatur harta tersebut. Dan Allah Maha tahu ya bagaimana psikologis manusia, mengapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan pembagiannya. Karena ya pria itu kan dia harus mencari nafkah dan seterusnya. Nah gitu ya. Kita agak keluar dikit ke apa. Kemudian asadis. Siapa yang mau baca? Ayo. Ini kesempatan berharganya. Ustaz. Oke, Pak Mali Abu Ubaid. Asadis. Hmm. As-sadis al-inqiyadu bi adai huquqiha wa hiya al-a'malul wajib ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi wa hadha huwa muqtadaha. Yang keenam, tunduk dengan menunaikan hak-haknya, dan ini adalah amalan wajib untuk ikhlas untuk Allah dengan mengharap ridhonya, dan ini adalah kandungannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jazakallah khairan. Ya, syarat enam adalah al-inqiyadu bi adai huquqiha. Ya, tunduk ya untuk pemenuhan hak-haknya. Apa saja hak-haknya? Ya, itu amal-amalan yang wajib ya dan dilakukan secara ikhlas mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka uh, konsekuensi yang ada setelah seseorang mengucapkan kalimat syahadat apa? Nah, dia mengerjakan amalan wajib. Dia harus sholat, ya, dia harus zakat kalau punya harta berlebih, dia harus haji kalau punya kemampuan dan seterusnya, seterusnya. Puasa, ya. Sehingga kurang tepat ya sebagian orang yang mereka ini habis syahadat udah lepas gitu, nggak sholat, nggak puasa dengan alasan dia masih mualaf. Ini nggak benar. Dia tetap punya kewajiban. Dia sholat semampu dia. Dia sholat semampu dia. Kalau dia belum hafal misalnya bacaan sholat, ya dia minimal berjemaah, ya ikut, ya minimal secara gerakan gitu ya. Ya, dia bertakwa semampu dia. Nah, tidak apa malah meninggalkan apa yang wajib. Nah, makanya di antara juga termasuk dari rawatibul Islam atau pembatal keislaman adalah benar, apa anggapan bolehnya meninggalkan ya amalan wajib. Nah, itu juga termasuk pembatal keislaman. Sebagian orang-orang ya firqah mereka menganggap diri mereka itu terbebas dari syariat karena beranggapan yang wajib melakukan ibadah sholat puasa hanya sebagai orang yang masih awam walaupun dia sudah
tinggi ilmunya gitu ya, mereka beranggapan mereka gak wajib sholat. Yang penting hatinya ingat sama Allah. Ini keliru ya. Ini keliru. Karena konsekuensi dari syahadat, dia harus mengerjakan semua amal yang wajib. Baik. Poin terakhir, ya, as-sabi'. Silakan siapa yang mau baca? Nah, Ustaz. Ya, Teh Heru, silakan. Ustaz. Bismillah. As-sabi' al-qabulul munafi liraddi wa dzalika bil inqiyadi li awamirillahi wa tarki ma naha anhu. Yang ketujuh, al-qabul, yaitu menerima, menafikan, menolak. Dan itu adalah dengan tunduk dengan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Ya, syarat yang terakhir adalah yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah al-qabul, penerimaan. Ya, penerimaan ya atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kebalikannya apa? Penolakan ya, ar-raddu. Ya. Sehingga contohnya adalah gini, terkait syariat larangan riba. Ya, larangan riba. Orang yang jujur dalam tauhidnya, ya, bahkan dia akan langsung meninggalkan riba ketika dia tahu itu haram. Ya, jelas dalilnya, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dia tinggalkan. Ya, karena apa? Dia kabul, dia menerima semua ketetapan yang Allah tetapkan, dia terima. Dia menjauhi semua yang Allah haramkan. Ada pun kalau dia terjatuh, ya, manusia kan sering khilaf kan. Dia terjatuh dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, dia terjatuh, maka dia segera bangkit bertobat. Kalau dia jatuh lagi, bangkit lagi bertobat. Jatuh lagi, terus. Yang penting dia berusaha, yuhawil. Dia berusaha aja. Ya, karena ya manusia, manusia itu disebut manusia ya, anas itu. Jadi kata nisyan ya, ya mudah lupa dia. Manusia itu punya tabiat ya, yaitu apa? Lupa. Berjanji untuk gak bermaksiat, eh besoknya jatuh dalam maksiat. Ya, itu manusia. Tapi karena dia jujur sama Allah, dia punya ya al-qabul, dia tahu ini haram dan dia harus tinggalkan itu. Maka ketika dia terjatuh pada kemaksiatan, dia segera bertobat dan dia perbaiki. Gitu. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ma fadlul kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mau baca? Siapa? Atau saya pilih secara acak kan ya. Hmm, Pak Sunarwan coba. Sunarwan Masduki. Matsuki. Halo Pak Sunarwan. Oke, tidak ada respon. Saya beralih ke Bapak Kahfi. Pak Kahfi. Assalamualaikum Pak Kahfi. Oke, juga tidak ada respon ya. Oh, ya, Pak Kahfi, Alhamdulillah. Silakan, tafadhol. Ma fadhailul kalimat la ilaha illallah. Ma fadailu kalimati la ilaha illallah. Apa fadilah terhadap kalimat la ilaha illallah? Fadhail berarti jamaah ya. Fadailu Fadilah-fadilah ya. kalimati la
Ya, lanjut. Nam Ustaz. Ya, lanjut. Fadhilul kalimat la ilaha illallah katsiratun wa jalilatun. Ya, lanjut, Pak. Fadailu kalimati la ilaha illallah. Ya, lanjut. Ya, Pak Kafi. Halo, kok gak ada suaranya? Halo. Ini jelek sepertinya Ustaz. Oh, ya. Kita beralih ke yang lain ya. Pak Faik, silakan Pak Faik. Pak Faik. Ini ada dua nih. Abdurrahman sama Naufal nih. Pak Faik Naufal ya. Ustaz. Ah, Kedengeran suara Ustaz? oh iya, masuk. Fadhal. Dari mana Ustaz? Dari Ma fadhailu kalimat la ilaha illallah. Onem. Bismillah. Ma fadail kalimat la ilaha illallah. Apa fadilah-fadilah dari kalimat la ilaha illallah. Fadail kalimat la ilaha illallah. Kasiratun wa jalilatun. Fadilah-fadilah dari kalimat la ilaha illallah sangat banyak dan jalilah apa makna? Sangat luar biasa, sangat indah. Oh, luar biasa. Oh, Nah, atau boleh bagus juga ya. Indah. sangat agung. Boleh. Atau, Kan semakna itu. Oke, fadilah-fadilah kalimat la ilaha illallah sangat banyak dan sangat agung. Annaha afdalu apa al-awal annaha afdalu zikr, bahwasanya dia adalah sebaik-baik zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdalu doa alhamdulillah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Jazakallah khairan ya. Asani. Sudah boleh lanjut ya. Lanjut. Asani wa annaha taqsimud dama wal mala fid dunya. Bahwasanya taksimu pelindung Ustaz. Penjaga. Makna taksim penjaga. Bahwasanya itu adalah penjaga darah dan harta di dunia. Fatuharrimul i'tiqadi alaihima wantiha kahuma bighairi haq, dan mengharamkan apa tuh? Tidak. Afwan Anak kalau terjemahan agak Merampas atau menghilangkan. Oh ya. Atau dan mengharamkan untuk merampas keduanya, wantiha kahuma bighairi haq, dan mengambilnya ya tanpa hak ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa umirtu an qatilan nas hatta yakul. Aku diperintahkan untuk membunuh ya manusia sampai dikatakan la ilaha illallah, sampai dikatakan sampai dia berkata la ilaha illallah. Faiza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Apabila dia berkata qaluha apa dasar lalu ma'asamu aman atau terjaga. Dan apabila dia berkata tersebut maka aman dariku dima'ahum darahnya, wa amwalahum dan hartanya, illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Kecuali saja ya. Ayat illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah ya. Illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. 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 Ya. Illa bihaqqiha
Baik, jazakallah khairan ya Pak Faik ya. Kita bahas dulu karena sudah setengah tujuh ya. Fadilah pertama dari kalimat La ilaha illallah, bahwasanya kalimat ini adalah ya sebaik-baik kalimat zikir. Ya, sebaik-baik kalimat zikir. Hanya munaqasyah atau perbincangan di para ulama, apakah ini secara mutlak atau enggak? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan secara asal memang ya kalimat zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Tapi pada sebagian orang ya mungkin yang lebih baik dia lakukan ya secara personal adalah istighfar. Karena dosa-dosanya banyak gitu kan. Nah, gitu. Dan dalil atas bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah sebaik zikir adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdal dzikri la ilaha illallah. Ya, bahwasanya sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian poin kedua, ya, fadilah kedua adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, sekalipun dia mengucapkan dengan kemunafikan ya, karena kita menghukumi sesuai zahir ya, maka automatically terjamin darah dia sama hartanya. Gak boleh dirampas, ya. Gak boleh dirampas, gak boleh dibunuh. Ya, ya, yang apa namanya, kecuali dengan haknya, ya. Kecuali dengan haknya. Apa contohnya Pak Faik merampas harta atau darah dengan hak itu apa contohnya? Pak Faik, Apa contohnya yang mungkin setahu anak ya ya dia baik-baik aja gitu Ustaz. Mungkin kemudian enggak kan kita nggak boleh nih merampas dipaksa harta untuk kaum diambil gitu. muslimin, nggak boleh merampas nyawa dia, tapi illa bihaqqiha itu maksudnya gimana tuh? Kecuali dengan haknya. Izin menjawab Ustaz. Bapak siapa? Widi, Ustaz. Widi, silakan. Apa maksudnya tuh? Dengan penegakan hukum qisas Ustaz, apabila Betul ya? seseorang membunuh atau ini yang lain. Betul ya. Nah itu masalah. Illa bihaqqiha maksudnya dengan hak ulil amri ya. Ya seperti kisos ya. Saya kemarin ada video viral di sosial media ya. Kisos di Yaman. Ini ada orang nembak saudaranya, terus akhirnya di penjara 7 tahun. Yang terbukti dia memang membunuh saudaranya dengan sengaja, akhirnya dikisos. Dan subhanallah, orang ini dia nibo, dia ikhlas dikisos dia. Bayangkan. Nah itulah ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, kecuali pasti hanya kebaikan di dalamnya kan. Dan warga korban dicoba nego lagi ya. Pak, ayo Pak, maafin Pak. Dia udah tobat Pak, maafin lah. Kayak boleh ya. Kayak boleh di saat-saat terakhir sebelum kisos. Kalau si ahli waris memaafkan, batal kisosnya. Tapi tetap dia mau dikisos pokoknya. Akhirnya dikisos. Nah, ini contoh bahwasanya eh, darah seorang muslim itu nggak boleh sembarangan ditumpahkan. Ya. Kalau ditumpahkan darah seorang muslim, maka konsekuensinya darah dia juga harus ditumpahkan. Itu aturan Islam. Ya. Makanya menurut penelitian ya, negara yang paling aman di antaranya adalah Arab Saudi. Kenapa? Karena minimnya pembunuhan sana. Bukan nggak ada pembunuhan di Arab Saudi, tapi minim. Orang takut, ya. Orang takut membunuh orang. Konsekuensi dia juga dikisos. Nah, gitu. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang memerangi manusia yang menolak Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengucap la ilaha illallah.
Fa'idha qaluha, kalau dia mengucap kalimat tauhid, asamu minni dima'ahum, maka terjaga ya, daerah-daerah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabum Allah, dan perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir sebelum saya akhiri ya, di antara contoh boleh mengambil harta kaum muslimin dengan haknya adalah zakat. Nah, zakat itu ya sifatnya ya dipaksa diambil. Jadi ulil amri boleh memaksa mengambil harta kaum muslimin zakatnya. Boleh. Kalau dia nggak mau ngasih, boleh dihukumnya. Ya. Makanya dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Karena zakat ini termasuk ya pengambilan harta dengan paksaan dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Baik. Ini sudah lewat 5 menit ya. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Ya, dengan semua kekurangan hari ini, saya persilakan kalau ada satu pertanyaan sebelum saya akhiri. Apakah ada pertanyaan? Banyak. Oke, sekian yang bisa kita pelajari bersama ya. Eh, apa yang benar itu dari Allah Ta'ala, apa yang salah itu dari saya. Dan saya mohon maaf lagi ya, hari ini banyak gangguan ya. Karena aku di rumah saya lagi safar ke Surabaya dan saya baru nyampe Surabaya, jadi ya adalah satu dua hal masalah teknis ya. Saya mohon maaf ya. Insya Allah pertemuan ke depan ya bisa lebih lancar insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.